Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illadzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak atau siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih sehat, lahir dan batin, semuanya itu atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ciri zaman akhir. Zaman akhir salah satu cirinya adalah banyaknya orang Islam yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat karena kesibukan. Meninggalkan sholat karena malas. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Apabila seorang muslim meninggalkan sholat, yang saya maksud sholat fardu 5 waktu, karena malas, maka dia tetap muslim, tapi berdosa besar. Harus bertaubat dengan berupaya rajin kembali sholat dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, seorang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja, menolaknya, mengingkarinya, bahkan tidak menganggap sholat itu sebagai rukun Islam, maka muslim tersebut bisa kafir, bisa murtad. Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yang dimaksud dengan menolaknya, mengingkarinya, maka sungguh dia telah kafir terang-terangan. Kalau kafir, maka tidak ada lagi harapan untuk masuk surga. Di dalam Al-Quran, tanda-tanda banyaknya orang-orang yang sudah meninggalkan sholat itu disebutkan dalam Al-Quran, surah Maryam, surah ke-19 ayat 59. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun." Maka akan muncul generasi buruk. Khalfun, generasi buruk, adha'us shalah, yang hobinya adalah meremehkan, menyia-nyiakan, meninggalkan sholat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Nanti di dunia maupun di akhirat nanti akan tersesat. Kalau di akhirat tersesat akan masuk neraka. Oleh karena itu, bersyukurlah adik-adik, murid-murid
yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Semuanya, kamu semuanya bisa rajin sholat, sehingga tidak lagi menjadi murtad, menjadi kafir. Sholat itu termasuk muslim atau Muslims identity, termasuk identitas keislaman. Orang yang sholat dengan ikhlas dan dengan benar pasti muslim. Tapi orang yang tidak sholat atau sholat karena penyakit nifaq, sholat tapi itu tidak diyakini, tidak meyakini kebenaran sholatnya, maka menjadi orang munafik. Nabi bersabda, hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara orang Islam muslim dengan orang yang musyrik, orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau kita, ya adik-adik, manakala sudah belajar malas sholat, sudah seminggu tidak sholat, Jumatan juga tidak sholat, nah ini kita belajar menjadi orang kafir, menjadi orang musyrik, dan belajar untuk masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu maka kita berusaha untuk tetap menegakkan sholat. Karena sholat itu juga untuk mencegah perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun kita tidak bisa menjadi malaikat bersih, tapi dosa dan maksiat itu insya Allah, khususnya dosa besar, kita tinggalkan. Perkara dosa kecil, kita dengan sholat itu juga menghapus dosa-dosa kecil sambil bertaubat minta ampun kepada Allah. Kemudian dengan sholat pula maka hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang stres, orang-orang yang gila, rata-rata mereka itu tidak rajin sholat. Semakin sholat dijauhi, maka akan semakin stres, mengalami depresi. Oleh karena itu adik-adik, supaya pikirannya cemerlang, cerdas, hati bersih, maka jangan tinggalkan sholat. Setiap hari kita berbuat dosa, dan dengan sholat dosa-dosa itu kita akan dibersihkannya dengan sholat itu. Dan kita berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Yang kiat-kiatnya adalah, yang pertama, kita sholat itu dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Yang kedua, supaya khusyuk, kita menghadirkan hati. Kita meyakini bahwa kita sedang berhadapan, bermunajat, berbisik dengan Allah. Maka tidak boleh kita sholat melihat kanan kiri atau bergurau, karena kita menghadap Allah. Menghadap pada presiden saja begitu sopan dan santun, masa menghadap Allah dengan bergurau, sholat dengan bergurau, dengan melihat kanan kiri. Ini tidak pantas dilakukan. Yang ketiga, apabila kita ingin khusyuk dalam sholat, maka kita harus tahu artinya. Kita memahami dan merenungkan apa yang kita baca. Ketika kita membaca Subhana Rabbil A'la, maka kita di dalam hati ini mengartikan atau memahami arti dari Subhana Rabbil A'la, termasuk bacaan-bacaan yang lain.
Maka apabila adik-adik belum berusaha mengetahui arti bacaan sholat itu, maka sulit untuk khusyuk. Karena itu perlu membeli buku dan menghafal artinya. Paling tidak kita tahu apa yang dibaca sehingga bisa khusyuk. Berikutnya, kalau kita ingin khusyuk, jangan sampai sholat ngebut, harus tumakninah. Karena sholat yang tidak tumakninah itu batal. Syarat rukun sholat itu salah satunya adalah tumakninah. Tidak boleh ngebut, apalagi seperti terburu-buru. Maka perlu sholat secara tumakninah. Kemudian yang terakhir, supaya kita khusyuk, maka untuk sementara kita tidak memikirkan yang tidak berkait dengan sholat itu. Jangan memikirkan main sepak bola atau yang lain. Nah, kalau kita tidak fokus, bisa-bisa sholat kita ini kita tidak tahu berapa rakaat, 2 atau 3 rakaat, bisa menambah atau bisa kurang, bertambah atau kurang. Dan supaya khusyuk juga, setiap ada masalah atasi dulu. Kalau umpamanya kita memasak, matikan dulu. Kalau tidak, nanti sambil sholat kemudian mikir masakan kita, khawatir nanti gosong atau terbakar. Nah, ini akhirnya bisa mengurangi kekhusyukan sholat. Semoga sambil juga berdoa kepada Allah supaya kita dijadikan oleh Allah menjadi muslim yang sholat, yang bisa sholat dengan khusyuk. Misalnya berdoa, ya Allah, berilah saya hidayah, taufik hidayahmu ya Allah, agar kami bisa sholat dengan khusyuk. Allahumma ja'alna minal khashiyin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang khusyuk. Insya Allah dengan sholat khusyuk, maka jiwa kita akan tenang, kemudian pikiran kita akan cerdas dan jernih, dan kita akan terhindar dari dosa-dosa besar, syirik, kufur, zalim, kemudian berzina, minum minuman keras, dan yang lainnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.